Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, baik dari sisi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, juga karakter yang tercermin dalam sikap peserta didik. Saya Tuti Alawiyah, peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Biren, SMK Negeri 1 Jinit, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Namun sebelumnya, mari kita refleksikan sebenarnya gambaran kita sebagai guru dalam kegiatan pendidikan itu seperti apa. Seperti apa sih kita dalam pendidikan? Apakah kita adalah guru yang memaksakan kehendak pada peserta didik sehingga peserta didik merasa terpaksa dalam belajar lalu akhirnya bosan? Atau apa kita adalah guru yang menghukum peserta didik baik secara fisik atau non fisik? Atau bahkan kita adalah guru yang mematikan kreativitas peserta didik karena tindakan yang tidak asertif kepada peserta didik kita saat kegiatan pembelajaran. Atau bahkan ada banyak tindakan lain yang dapat mematikan jiwa belajar peserta didik hingga mematikan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Harapan kita adalah tidak ada guru yang bersikap seperti itu, karena guru adalah teladan bagi peserta didik yang menuntun peserta didik untuk menggali potensi, orang yang memberi semangat agar ia mencintai belajar dengan penuh kebahagiaan. Berawal dari hal ini, ayo kita memahami konsep pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok bersejarah pada zaman dahulu yang diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan karena gagasannya terhadap pendidikan di masa itu, yaitu masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, memiliki konsep pendidikan dan beliau sangat dinamis sehingga pemikiran beliau dapat diterapkan pada setiap masa. Nah, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara didasarkan atas asas kemerdekaan, bahwa pendidikan yang dilakukan seharusnya dengan cara memanusiakan manusia. Artinya apa? Artinya proses pendidikan sepatutnya disertai jiwa, raga, dan tenaga lahir dan batin. Memanusiakan manusia juga dimaknai dengan pendidikan among atau mengamong. Mendidik secara menuntun sejalan dengan makna pendidikan yang mengamong tersebut. Ki Hajar Dewantara juga dikenal dengan memiliki semboyan dan konsep pendidikan. Lalu apa semboyannya? Yaitu Tuduri handayani ing madya mangun karsa ing ngaso sung tulada, yang berarti dari belakang kita sebagai guru memberi dorongan kepada peserta didik, lalu di tengah-tengah peserta didik kita membangun kekuatan agar peserta didik bisa berkaya dan memiliki ide. Dan dari depan tentunya guru memberi teladan kepada peserta didik. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut juga diselaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan karakter peserta didik. Dari karakter dan perilaku peserta didik, seharusnya guru mampu menuntun dan memberi perlakuan yang sesuai untuk pembelajaran, sesuai karakter yang dibawanya. Dan pada kodrat zaman, sepatutnya guru terbuka dan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan norma, sehingga peserta didik mampu memantaskan dirinya terhadap tantangan zaman.
Lalu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara secara garis besar mengacu pada 3 hal. Yang pertama, prinsip kemerdekaan. Artinya, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, yaitu prinsip pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Artinya apa? Artinya pendidikan dan pengetahuan adalah satu kebutuhan peserta didik. Nah, pada proses kegiatan pembelajaran, peserta didik harus mendapatkan suasana yang menyenangkan, rasa aman, merasa dicintai, merasa dihargai, dan leluasa mengembangkan potensi diri dengan cara yang mereka senangi. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mengedepankan budi pekerti. Nah, dari pemahaman tersebut, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai guru kompetensi kejuruan di SMK? Dalam hal ini adalah saya. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara itu dapat dilakukan dengan pembelajaran proyek yang aplikatif dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? 1. Pembiasaan karakter, yaitu karakter disiplin waktu misalnya, disiplin seragam, dan disiplin tata tertib sekolah. Pada pembiasaan ini, guru tentu menjadi teladan disiplin bagi peserta didik. Nah, dalam hal ini, guru yang utama disiplin, kemudian selanjutnya diikuti oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sumtulodo. Dari depan, guru menjadi teladan bagi peserta didik. Penerapan konsep pendidikan yang kedua adalah pada proses pembelajaran, yaitu di kegiatan pembelajaran SMK. Pembelajaran SMK mengacu pada standar pendidikan nasional tentang pendidikan SMK bahwa kompetensi lulusan adalah memiliki kemampuan kreativitas dan kewirausahaan tentunya. Maka, kegiatan pembelajaran sepatutnya dilaksanakan secara teaching factory. Peserta didik melakukan pembelajaran dominan kegiatan praktik yang mengadopsi budaya kerja industri, sehingga guru terbuka dan terus melakukan perkembangan atau pengembangan kompetensi diri sesuai zaman dengan mengasah kemampuan di bidang digital, yaitu di revolusi industri saat ini. Nah, dari kompetensi yang dimiliki guru inilah, maka pembelajaran menjadi menyenangkan sesuai dengan zaman dan kegemaran peserta didik era digital ini. Nah, dari tindakan tersebut berarti telah menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pada konsep ini, guru menuntun, menggali potensi hingga ia mampu bersaing dan mampu memantaskan diri terhadap tantangan zaman. Ini bermanfaat bagi peserta didik. Sedangkan kodrat alam, bahwa sifat dan lingkungan yang membentuk karakter peserta didik itu akan membawa potensi kewirausahaan bagi dirinya. Maka pembelajaran di SMK mengarahkan peserta didik untuk belajar berwirausaha melalui pembelajaran produksi produk berdasarkan bidangnya masing-masing. Lalu, apakah pembelajaran ini memiliki tantangan? Tentu saja ada. Tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara pada pendidikan SMK adalah pada pemetaan pengembangan kompetensi guru dalam mengaplikasikan berbagai kemajuan digital. Selanjutnya, standar industri yang ada pada SMK dan ditetapkan kepada sekolah, baik standar peralatan dan standar keamanan, masih perlu perhatian. Maka dari hal ini,
Solusi yang dapat dilakukan adalah saya berkomitmen dengan sistem pembelajaran teaching factory ini dan terus melakukan perbaikan diri dari segi kompetensi juga pembiasaan karakter budaya kerja. Akhirnya, saya sebagai guru siap menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain menyiapkan strategi pembelajaran yang baik, saya juga harus memberikan contoh yang baik dan menyenangkan bagi peserta didik, serta tentunya menuntun peserta didik agar mengembangkan dirinya, potensi dirinya, juga membangun semangat agar mencintai belajar dan percaya diri. Nah, hal ini sebagai wujud dan upaya saya sebagai guru SMK membangun karakter terbaik dengan konsep Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak.